Anda lihat resesi, saya lihat potensi. Itu yang diharapkan semua orang dalam keadaan membeli suatu aset. Terutama kita akan membahas cryptocurrency pada hari ini lagi pada tanggal 19.03 bulan Maret jam 2 sore atau siang. Ya, balik lagi kita miliki basket-basket seperti contohnya WIF. Di sini kita ada penurunan sebesar 13%. Di sini ada choke sebesar 13%. Kalau kita lihat lagi aset-aset lainnya dengan penurunan yang cukup besar, kita bisa running di front. Ini adalah pullback dari koin yang baru beberapa hari yang lalu bullish terus menerus ya. Ini sepertinya sudah kena blow off orang-orang pada last leg dan ini tidak melakukan penjualan pada level 2.55, maka akan merasakan kerugian yang sangat besar kalau tidak belajar dari pengalamannya. Baik lagi ke Floki, kita melihat adanya altcoin Dutch meme Floki. Di sini ada area 4 to 5 ya, area rising wedge atau area 2B double top atau semacamnya. Ini bisa menggunakan kosakata Anda masing-masing, namun senyatanya ini merupakan adalah pola yang menandakan akan ada kelanjutan penurunan atau reversal penurunan. Kalau misalkan dalam downtrend terus Anda menghadapi seperti adanya pola pola begini, berarti akan ada bentuknya kelanjutan. Kalau datangnya dari atas, datang dari mana aja, kalau ketemu pola seperti ini, berarti ini akan menunjukkan adanya penurunan. Tidak selalu berhasil dan selalu tidak valid, namun adanya gunanya pola bisa memudahkan Anda dan bisa meningkatkan win rate Anda sebesar 20-30%. Biasanya kalau Anda menentukan hanya dengan menggunakan pensil, sekarang Anda melihat menggunakan dengan ada pola seperti ini, kemungkinan besar harga akan turun, maka lakukanlah sell off. Yang melakukan sell off itu sangat mudah, yang sangat sulit dilakukan adalah pada pola pikir bullish. Saat market bullish seperti ini, BTC bullish dan lain-lain bullish, adalah menjual. Itu sangat sulit, skill menjual itu sangat sulit, karena itu harus benar-benar yang dilatih bukan skillnya tapi diri Anda sendiri. Saat harga turun, benar-benar sulit untuk jual. Karena Anda berpikir bagaimana kalau harga lanjut terus. Karena historically it's already happened, right? Dia pergi ke atas, gini, dia lanjut lagi. Di sini ada penguatan, di sini turun, di sini ada sell off. Di sini ada sell off, harga balik lagi. Misalkan Anda menggunakan trik seperti itu, di sini ada double top dan Anda menyatakan kalau misalkan Anda menjual di sini, terus harga turun. Anda menunggu kalau misalkan harga sampai retrace sampai harga segini. Oke, harga sampai sini. Nyata harga tidak balik lagi sampai sana, harga lanjut laju lagi ke atas. Dan Anda tidak beli lagi. Anda fokus ke aset atau pair yang lain, akhirnya sampai koin ini tertinggal. That's normal. Sangat normal. Jadi nggak bisa kita tangkap semua ikan di lautan dengan cara yang sama di waktu yang sama. Bisa jadi Anda mendapatkan keuntungan dari Floki dari sini sampai sana. Ya, jadi yang pertama harus ditekan adalah ekspektasi. Ekspektasi Anda adalah harga dari sini sampai harga ke atas ini Anda harus ikutan dalam trade-nya. Jadi pas lagi saat Anda di sini harga turun, Anda udah take profit di sini, harga turun sesuai ekspektasi Anda, harga terbang ke atas, Anda sakit hati, Anda merasa ditipu oleh trik Anda sendiri. Your trick is wrong. What you learn nggak ada gunanya, jadinya merasa begitu kan. Ternyata enggak, ternyata emang betul di sini adalah sell off karena di sini waktu yang tepat untuk menjual aja, jual aja, harga turun, ekspektasi Anda di area buy di sini nggak ada masalah. Kalau misalkan nggak kena, yang berikutnya Anda harus asumsikan adalah plan A and plan B. What if sekarang Anda jual, Anda punya plan untuk melakukan buyback setelah harga full ke area di area ini. Namun kalau nggak level itu nggak touch atau nggak masuk ke dalam area pembelian Anda, what to do? That's the plan B. Kalau plan B-nya ternyata harga berhenti di area dari sini sampai sini, yang Anda harus lakukan adalah apa? Wait for a sign of uh, strong strong signal untuk membeli lagi. Sekarang kita melihat di mana strong signal di sini. Di sini belum ada. Di sini hanya untuk buy ke atas, pullback. Nah, setelah itu Anda baru melihat adanya penguatan saat level ini di break kan. Saat ini di break,
Dan saat ini level yang awal terakhir Anda sell off dan Anda melakukan penjualan, level harga melewati lebih tinggi lagi, harga hovering di level itu. Nah, sekarang Anda bisa lihat ada 3 candle. 1, 2, 3 candle penguatan. Ya, di time frame 4 hour. Anda bisa belajar lagi dengan menggunakan teknik-teknik buy yang lain. Misalkan Anda melakukan pembelian di sini. Melakukan pembelian setelah breakout. Stop lossnya tentu lebih jauh, tapi Anda nggak bisa kan posisinya nggak bisa terlalu besar-besar karena stop lossnya besar. Saat stop loss dengan entry itu sangat jauh, maka limitlah posisi Anda. Nah, soalnya kalau misalnya kita kembali ke sini, ini udah 2x, udah 2 kali lipat dari modal Anda. Anda masuk 1 juta, udah dapat 1 juta. What's so wrong about it? Nggak ada masalah. Yang penting stop lossnya nggak kena sampai sini. Sampai target 2x, Anda jual. Nggak ada problem kan? Nah, nggak ada masalah sama sekali untuk itu. Atau Anda ingin dari 4 hour Anda zoom in entry-nya menggunakan time frame 15 minutes. Time frame 15 minutes di sini untuk menekan position Anda pengen lebih besar, namun ini risknya lebih tinggi. Risknya lebih tinggi dengan bentuk kalau win rate ini lebih kecil dibanding dengan stop loss Anda di 4 hour, lebih kecil kemungkinannya untuk ini nggak di take out dulu sebelum harga lanjut tinggi. Jadi ada kemungkinan dia break ke atas, dia take stop lossnya di break dulu semuanya, baru dia terbang lagi. Ini akan lebih sering terjadi di market daripada dia continuation tanpa break entry Anda ya. Jadi gitu, lebih sering terjadi seperti itu. Nah, ini bagus aja karena contohnya lagi bagus. Nah, kalau kayak gini Anda bisa 6 sampai ke target yang tadi awal-awal, sampai target yang tadi kita tentukan di sini itu sudah masuk berapa? Udah 9x, 9 kali lipat. Misalkan tadi Anda masuk 1 juta, sekarang bisa Anda masuk 10 juta. Kalau misalkan turun kalah di sini, Anda kurangnya cuma 6%, kurang lebih berarti 600.000 ruginya. Tapi Anda bisa mendapatkan 100 juta dengan resiko hanya 600 sampai 700.000. Itu resikonya. Jadi penentuan pertama adalah modal capital yang bisa digunakan. Yang kedua harus kita perhatikan juga di mana kita bisa menentukan ekspektasi kita itu ditekan. Jadi jangan selalu berharap kalau misalkan kita ini harus selalu dalam keadaan entry dan selalu masuk position long. Seringkali saya pastikan Anda masuk ke dalam pasar, melihat suatu chart, ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan pembelian. That's what everybody feels. At the same time, selalu akan ada orang yang merasakan this is the right time to buy. It has pull back enough. Sekarang seperti ini, pull sekarang sudah sampai 50%. Ya, dari atas sampai bawah ini udah 47%. What's wrong? It can go wrong. Sampai kapan dia mau pullback? Hah? Apakah sekarang? Bisa waktunya? Kenapa? Bisa selalu kan ada always a reason to buy. Di sini kita ada area support resistance flip di 4 hour. Kita SQR is not there. Kita bikin support. Awalnya support untested, ini masih resistance ya berarti ya. Jadi jangan dulu. Nih kita tulis jangan pakai line tapi kita pakai area. Suatu area yang awalnya wicks tertekan. Nah, di sini kita area untuk apa namanya? Support resistance flip. Oke, dia sedang memasuki area apa yang awalnya resistance dan sekarang menjadi support, ya apa tidak? Belum ada penentuan, belum ada tanda-tanda atau satu kali pun signal untuk melakukan pembelian di Floki. Sampai saat ini kita melihat masih ada sell off di sini walaupun ada penipuan ya, melihat ada 3 breaking, ada 3 dominant buy. Namun saya lagi, kita baru saja sell off. Dan pola downtrendnya masih sangat fresh. Ada signal 3 dominan break. Sedangkan pola datang baru seperti ini. Jadi jangan. Dan kita baru saja kena tipu di sini 3 dominan break, akhirnya reversal lagi 3 dominan break. Jadi jangan terlalu percaya. Kalau misalkan mau melakukan pembelian nggak ada masalah, tapi stop loss pasang di sini. Jangan di hold, jangan di baggage. Jangan pasang posisi terlalu besar karena market masih menentukan harganya. Sekarang moving average masih seperti lomba-lomba.
Ya, masih sangat bagus dan kita belum pernah crossover sekalipun dari Floki dari awal sampai sekarang kita nggak pernah crossover. Kita baru crossover 20 sama 60-nya di 4 hour baru sekarang. Ya, baru baru sekarang. Kita pakai Shiba sekarang. Meme coin yang masih masih kuat. Dari dulu, dari kemarin-kemarin dia moving average-nya masih bagus. Harga sampai 1000, 0.1000, 0.3000, 3000. Sekarang masih moving average-nya nggak pernah crossing up. Baru sekarang dia crossing down kemarin pada Sabtu. 3 hari yang lalu nih ada crossing down. Crossing down berarti dia akan melakukan pullback dulu, mendekati moving average yang lain, baru dia akan continuation melakukan penjualan lagi. Jadi ini masih potensi gasnya untuk turun masih sangat besar. Apalagi kalau kita perhatikan USDT.T, dominance USDT.T kita masih punya area tested dan untested di sini dan sampai daily support resistance level. Jadi kita akan memasuki area penjualan yang sangat dominan dan sangat besar. Yang kemarin kita masuk 2021 sampai 2022 itu merupakan pump test. Ya, yang kita lakukan sekarang sudah tren pertama, leg pertama dari tren utama. Yang harus dilakukan adalah pullback untuk mendatangkan uang lagi baru, dan di sini harus mengerti kalau misalnya di sini ada area-area support dan resistance yang masih belum dites. Di sini udah dites, ini belum dites, ini belum dites. Jadi kemungkinan akan ada kemungkinan. Jadi selalu berhati-hati. Akan ada kemungkinan dia akan pullback sebesar lagi nih. Kita udah di sini aja masih ada kesempatan dan kemungkinan dia bakal turun sebesar 16% lagi. Jadi yang bisa dua masukan, this is not financial advice tapi masukan. Hanya sebagai teman. Jadi kalau misalnya kita masuk nih sekarang, ya, kita masuk sekarang untuk beli kripto akan ada kemungkinan turun 16%. Akan ada penurunan sebesar 16% sampai USDT. Ini mungkin saja tidak terjadi, which is a good news kalau Anda udah masuk position. Tapi kalau sekarang Anda looking for buy, this is such a good news if the price ever reach that price di 5,15% dominance USDT. Sedangkan kalau kita lihat di XY-nya sendiri, dolarnya, mata uang dolarnya, kita memiliki area sell. Sebentar lagi kita akan masuk di area 4 hour OB. Di sini kita ada 4 hour OB. Ada 4 hour OB yang udah pernah ditested, ya. Jadi kita punya area tes sekarang, dan kemungkinan kalau misalkan ini udah tes dan ini fail dan yang nggak nunjukin suatu reaksi di level ini, kita akan continuationnya di level ini. Dan untuk dolar kita masih ada continuation sebesar 0,4%. Kita lihat di ZAW USD, mata emas. Emas dalam keadaan downtrend di intraday-nya. Ya, kita lihat kan ini polanya lebih mayoritas turun. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nggak ada salahnya kalau misalkan ini kemungkinan juga akan melakukan pullback. SPX USDT, SPX 500 USD dalam keadaan yang awalnya dalam uptrend yang kuat, ya, ini masih dalam kuat. Kita lihat daily-nya masih dalam keadaan yang kuat, gak ada masalah. Ini belum ada breakable sama sekali, belum ada tanda-tanda kalau misalnya ini akan menjadi top. Yang kita tahu adalah ini adalah suatu tunnel, ya. Kita melihat adanya kenaikan seperti ini, dan suatu saat kenaikan seperti ini pun akan melakukan blow off, ya. Suatu saat ini akan blow off, menjual, ada sesi penjualan, melakukan kembali lagi ke area moving average-nya, akan ada penurunan seperti ini lagi. Setiap ada kenaikan, ada penurunan. That's the reality of trading. Jadi nggak bisa kita dalam keadaan happy all the time, taking money all the time from being on the long side. Nggak bisa. Kita sudah higher kayak gini, akan kemungkinan kita akan melakukan pullback. Kalau pullback pun juga deep. Kalau misalkan SPX drop, everything drop, majority of assets drop, what you gonna run? Cash.
larikan ke cash. Kalau misalkan cash kamu nggak pegang, that's very dangerous things to do. Makanya jangan ever in all position dalam cryptocurrency. Misalkan Anda punya uang 100 juta, Anda masukin 100 juta semuanya ke aset dompet. Dari dompetnya Anda masukin semua 100% dari 100 juta itu jadi aset cryptocurrency. Kan that dumb. Alasannya untuk makan, untuk apapun, nggak ada urusannya. Itu bahaya sekali, sangat-sangat bahaya. Karena kalau misalkan kita bilang saat kita ada uang saat ada uang kita nggak mikirin lossnya, saat udah loss baru kita pikirin uangnya. Baru kita kepikiran what that's 100 million. 100 million is very hard things to achieve. By working really hard, it's very hard to do. Dalam cryptocurrency mungkin Anda ever achieve that in maybe like a 2 or 3 days, 5 days, 1 week, 2 weeks, 1 month. Oh, that's very fast. Jadi akhirnya Anda merasa kalau misalkan 100 juta is nothing that you can achieve it again. Tapi kalau misalkan itu nggak pernah terjadi lagi kan baru kehilangan. Atau terjadi 2 tahun, 3 tahun lagi baru Anda bisa memikirkan kalau misalkan uang itu lebih baik kita bisa gunakan dengan yang lain. Nah sekarang kalau udah lagi big sell off lagi kayak gini, who's you gonna call? Nggak ada kan? Jadi saat kita selalu keep your emotion in check, always keep your emotion in check. Kita harus setiap hari yang kita perhatikan bukan hanya harga. Oh ini lagi bullish, ini daerah support, ini daerah bullish, daerah support, ini daerah udah masuk lagi impulse, dia masuk lagi ke daerah sini, kita masuk support. Oke, dalam daerah support itu ya itu adalah technical analysis. Nggak ada salah untuk dan sangat-sangat betul untuk dipelajari karena kita mempelajari suatu level. Suatu level itu berhubungan dengan apa? Emotional people. Waktu di sini kita, kalau misalkan dia lewat dari sini, apa yang terjadi, itu kita bisa keep yourself in check. Lihat lagi, kita lagi dalam keadaan apa? Kita lagi fearful di arah support, kita nggak mau beli, that's a good place to buy. Saat market lagi dalam keadaan fearful, dia masuk di dalam area support, Anda takut untuk melakukan pembelian, beli. Ford lagi kayak gini, ini masuk lagi ke area ini lagi, area support. Di sini historical pernah ketahan di moving average 20. Masuk lagi ke daerah sini, Anda mau beli, nggak ada masalah. Itu that's technical analysis. Masuk ke area support, buy in support, sell at resistance. Kita masuk ke range market berarti masuk ya kan kalau kayak gitu. Buy at support, sell at higher high, berarti kita dalam suatu trend. Yang ingin selalu dianjurkan, selalu melihat chart ini sebagai panduan. Ini adalah suatu cheat sheet dari cryptocurrency USDT.D. USDT berhubungan dengan DXY. DXY berhubungan dengan XPX. SPX berhubungan juga dengan ZAO. Emas berhubungan dengan SPX, SPX berhubungan dengan ZAO, DXY berhubungan dengan USDT.D, kita masuk bisa berhubungan dengan BTC USDT. BTC USDT kita bisa belajar dari total global market cap. Kita akan kemungkinan turun sampai ke 2.12. Ini area support sebelumnya dan pernah historically supported here. Jadi kemungkinan kita akan retest ke area situ. Kalau kita pelajari gap yang berada di sebelum-sebelum historically, di sini ada gap dan sudah filled ya. Next untuk itu sangat jauh. Masih sangat jauh area gapnya, saya nggak sampai nggak nemu tuh area gapnya. Karena buy-nya bagus totalnya berarti. Pembeliannya nggak ada gap, ini gap. Ya, ini gap. Gap. Terus kita lihat lagi ini gap udah filled. Gap berikutnya ada di sini di 1942 sampai 200. Kalau kita tarik level itu sampai ke gap berikutnya ada kisaran 16%, 13 hingga 16%. Sama kurang lebih urutan USDT.D dengan level kalau misalkan saya tarik level harga sekarang hingga ke sampai ke level ini. 13 ya 14 13 sampai ke 20 18% ini level udah extreme level. Di sini ada gap
Jadi plannya apa? What's to do? What's tomorrow? What's gonna happen? If sekarang kita ngomongin bearish mindset. Bearish dalam keadaan BTC seperti ini, BTC USDT kita melihat adanya penurunan. Anda misalkan dalam position buy, what you gonna do? If you wanna sell, sell. It's good thing to buy and sell. It's never wrong to sell your profit, your bet in profit. Jadi orang-orang salahnya melihat adalah selalu melihat balance-nya mereka, bukan melihat chart. Saat Anda melihat balance, saat Anda masuk 100 juta, misalkan Anda masuk 100 juta dari sini sampai sini. Untung 50%, berarti untung berapa? Untung 50 juta, anggap ini 50% ke atas, 50% biar gampang. 100 sampai sekarang 46, nah oke 46%, berarti untung 46 juta. Saat untung 46 juta seperti ini, ya Anda melihat di balance Anda, di wallet. Saat Anda melihat wallet, oke udah untung 46 juta, berarti saldo Anda sekarang ada 146 juta. Nah sekarang melihat sama cuma 20 juta. Kemarin Anda udah pernah melihat 146 juta, sekarang hanya melihat 127 juta. Rasanya sakit hati nggak? Sakit hati. Mau jual nggak? Susah, berat. Itu attachment yang Anda lakukan terhadap balance. Ini psychological warfare yang ditetapkan oleh marketplace. Jadi dia bikin tulisan tuh wallet berapa saldonya besar-besar. Emang sengaja. Biar Anda merasa kehilangan kalau saat waktunya itu waktunya waktu hilang. Seperti downtrend Anda terkena mental. Anda nggak mau jual, akhirnya you gonna have to take a loss, a big loss. Kalau misalkan selalu melihat balance yang harus dilihat chart, bukan balance. Balance nggak bisa ngasih kita duit. Kita nggak ngambil position sama sekali terus kita ngeliatin balance bakal berubah nggak? Nggak. Terus kita baru masuk position dalam BTC USDT. Balance kita berubah. Baru itu yang ngasih duit kita BTC USDT. Kita fokus sama yang ngasih kita duit, bukan dompetnya yang kita perhatiin. Dompet hanya wadah doang, nggak ngapa-ngapain dia. Masuk ke 4 hour. Kita lihat masih ada penurunan. Ini pola downtrend. Masih continuation nggak? Masih. Apalagi kemarin di sini pelan, di sini pelan, di sini pelan. Bikin orang-orang wajar untuk takut kalau misalkan menyampaikan kalau kita masih dalam keadaan downtrend pelan-pelan. Turunnya pelan-pelan. Sampai orang-orang realize it's too late to sell. Now it's not too late to sell to BTC USDT. Kalau kita bayangkan kalau Anda melakukan pembelian dari 26.000, this is the first bottom of BTC, the first play ever of BTC. Perhatikan. BTC ada di 25.000, area itu adalah area supportnya dia kan lama. Sampai sekarang Anda memiliki 100% play, ya. Sekarang kita jual 168. That's still on the top of the crypto market, kita masih dalam topnya. Jadi ingat ya, kita dari weekly juga kita masih belum break all time high, kita masih cuman bikin wicks. Jadi kita akan melakukan pullback yang cukup dalam. Kalau misalkan Anda buy di 25.000 and your target is about 200 or 300 and you have proof of your trading mechanism and you have faith in BTC, if you wanna do it, do it. But if you are short-term traders, if you are gonna be a traders or you gonna be using the money to eat and you are not really good emotionally with yourself, take the money out. Sana uangnya akan berguna untuk Anda untuk makan toh, Bu. Kita lihat ada penurunan di sini. Atau kalau misalnya Anda mau swing-swing, kita kan kalau ada duitnya lagi bisa untuk buyback nantinya. Ntar buybacknya lebih tinggi, rugi dong. Sekarang misalkan Anda jual di sini, nanti harga kembali ke 11%, kehilangan 11%. Oh ya, yeah, sure, you're gonna lose 11%, so what? At least you still have data over the price. Jadi kadang-kadang orang yang berasumsi adalah orang-orang yang beruntung sampai mereka buntung. Mereka sekarang gini, mereka holding, ya. Ini
pengalaman pribadi. Kamu holding sekarang, terus price really turns better, ya. Anda merasa it's a good thing that I don't sell any, ya. Kalau harga reverse, and then start price still going down. Why don't I sell it here? Because the trend tell me to do so, I have to sell. Jadinya kalau misalkan Anda pikirkan seperti itu, mana jalur yang ini Anda akan ambil? Di sini kita pada penurunan 8% atau kenaikan 8%. Sekarang kita dalam keadaan tidak stabil. Kalau misalkan Anda pengen buy sekarang, what the reason? Every buying and every selling has to be there has to be a reason. Akan selalu harus ada reason ya, nggak boleh. There is no reason to buy and sell. I'm selling just because I have to use the money. Okay, that's your reason, sell. But the price, if the price gonna keep continue, jangan merasa dikhianati oleh market. You have to know the reality of the market itself. Kalau misalkan market telling you to I am exhausted, I need to cool down, you have to let them go. Kalau marketnya bilang I'm still strong, you cannot even hold them in place because you are not ready with the money. Maybe you have a big project in 1 or 2 months, and then you wait. Oh, please BTC, please stay in this price so I can buy you cheap. The price won't stay there. You cannot tell the price to be where they are. This reality is realistic. Nggak bisa Anda paksakan harga tetap berada di level yang Anda inginkan. Kita have no power at the market. What you gonna do is let the market unfold itself and you continue to let them unfold, dan kita ikut campur dan kita involve, kita ikut campur, kita beli, kita sell di waktu yang mereka inginkan. Dalam suatu konsistensi, kita punya 100 juta. Kalau setiap kali trade, kita trade terus dulu, dan kita melakukan namanya money management yang baik, nggak akan loss. Tapi there is no shortcut. Jadi kita nggak ada harapan bisa kita 10x, double 20, 20x, 40x. Kalau misalkan Anda merasakan kalau ini merupakan suatu Anda merasakan apa namanya? Kalau investment that's way in cryptocurrency, do it. Untuk cold money ya, cold money do it. Tapi kalau ingat, sesuatu yang dilakukan dengan emotional, itu karena Anda bisa merubah sesuatu yang awalnya untuk long term bisa menjadi short term. Yang short term bisa menjadi long term. Losers, your losers could be your winner, and your winner could be your loser. Jadi selalu whatever, BTC, LTC, BNB, Phyton, Sol, you have to put them in the same basket. It's cryptocurrency. You have to accept that everything with the label on it on a crypto marketplace is a crypto. A crypto have the same characteristic. It's volatile. Kalau misalkan marketnya semua volatile, Anda masuk 100 juta semua di pasar volatile, terus Anda bilang don't put your bag in one basket, that's wrong thing. Itu salah. Putting your egg in different basket means you put one in obligation, you put one on stocks, you put one on cryptocurrency. It's good. You put one on land, hard cash. That investment you put on gold. Not putting your diverse portfolio. Tapi kalau misalnya your portfolio, I have many portfolio. What is it? Bitcoin, Solana, LTC, BNB, Phyton, RRB. That's the same shit. Sama aja, mereka itu volatile. Mereka itu cryptocurrency. You putting your bag in one basket with a different label on it. Jadi nggak
Nggak ada itu cerita namanya sekarang kita dalam keadaan bullish, kita harus selalu dalam keadaan itu mainan market maker. Crypto man run. Kita nontonin Crypto Banter sebagai panutan kita. Dia siapa? What's the use? Kalau misalkan dia nggak pakai sponsor, tujuan dia bikin video apa? Just because the community wants him to do it? No. Somebody on the upper level use Cryptoman Run to buy and sell, or the Cryptoman Run himself is the market maker. Kalau market maker selalu butuh temannya tumbal. Crypto saham is a zero sum game. Jadi nggak mungkin Anda bisa menang atau loss. Jadi nungguin semua, ayo Anda ajak teman-teman Anda semua, ayo main kripto, ayo main kripto lagi bullish. Anda merasa seperti kalau misalnya semuanya lagi bullish, Anda bisa ajak teman-teman Anda semuanya. It's a zero sum game. Untuk seseorang untuk menang harus ada yang kalah. And 99% of the people who enter crypto or enter stocks, enter forex, every 99% is gonna lose the money. That's the fact. Because they cannot control themselves with the reality. They are looking through the balance. Selalu melihat dompetnya, melihat balance di exchange-nya, bukan melihat chartnya. Lihat chartnya kan yang ngasilin duit chart, bukan dompet. Sekarang harga BTC bisa pergi ke 200.000, bisa ke 300.000 dolar, nggak ada masalah. BTC boleh ngelakuin itu. Sekarang boleh ke 70.000, sekarang bisa boleh ke 40.000 pun sekarang turun boleh. Market maker tuh yang buat. Tapi kalau hidup Anda udah ditentuin sama market maker, itu kan bahaya. You are my object jadinya. We are the object of slavery to market maker. I cannot do this, I cannot do that because the market maker tell me that the price is not ready to make me rich. Okay, you wanna be rich, then feel the pain first, kata market maker. You're gonna hold that bag long enough until you forget you have the bag, or get out from it so I can pump it again. Yang ingin mereka lakukan adalah seperti Bome. Bome melakukan penjualan di sini dari 26 market maker ada 300 million, harga turun seperti ini, dan I'm not really sure the people are out in Bome. I still think that there is still harga di Bome ini masih sangat overpriced. Bome udah naik dari bottom sampai sini 2.300, dan Bome dari open price, the first price ever, sampai ke sekarang itu udah di 5.000. Sekarang udah turun 50% kan. Which is kalau misalkan dia sekarang ada reversal di sini, I love it because I have back in it. Tapi target saya bukan all time high. Target saya ada di 06. Kalau misalnya di every trace, ada target saya di 06 di sini. Di area 0020756 atau kisaran 009 lah. 0019 ini saya take out Bome saya. Sampai dia mulai consolidation, long consolidation, and the crypto market has already been established longer. We already made a base secara keseluruhan di total. Barulah saya pengen untuk melakukan pembelian. Sekarang bisa bilang ini apakah ini bottom? Bisa. Setelah saya bikin akhiri video ini, apakah ini bisa menjadi bottom? Bisa. That's a normal thing. 1, 2, 3, 4, 5. Kita sudah 5 kali wave ke atas ke bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Loh, kok yang sebelah sini tinggalin toh mas? Yang itu ya udah kita hitung. Berarti udah jadi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah 7. Kalau yang pakai Elliott Wave dia bilang ada 5. Kalau misalkan makanya mereka push the reality, jadinya dia hitung jadi 5. Sekarang what's stopping kita nggak bikin 8, 9? What's stopping it? Wishful thinking stop us from thinking like that.
Wishful thinking make us think that's already this is the bottom, like this one, this is the fifth wave. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, yang belajar Elliott wave dia pikir ini 5, sekarang kita sudah break. Karena correction antara 3 atau enggak 5. Nggak ada yang bilang 7, nggak ada yang bilang begitu. Itu hanya sebagai rules over thumb. Jadi aturan-aturan aja, sedikit demi sedikit. Ingat, bottom ada support di area 2115. Nggak ada yang boleh menghentikan harga total, berhenti sampai sana pun nggak ada masalah. Sampai di sini baru kita memiliki asumsi yang lebih kuat dibandingkan level-level sebelumnya. Di sini apa yang holding? Oke, ada level di sini, ada level top di sini. Ini menjadi asumsi Anda, let's go ahead. If you wanna buy, buy. Di sini historically yang lebih kuat. Karena di sini harga pernah jatuh, harga retest, di sini resistance, harga jatuh, mengetes resistance, berarti yang di sini agresif nih. Buyer dari sini sampai sini 216 ini agresif, akhirnya mereka menekan, di sini juga sellernya agresif sampai dia menekan ke bawah. Harga di sini ada seller yang agresif dan di sini menahan menjadi buyer yang agresif sampai harga menahan, masuk lagi yang seller agresif tersebut menjadi buyer agresif. Dia menekan harga ke atas, yang level agresif tersebut di push down dan harga retest ke atas ditahan lagi, orang-orang pikir ini adalah agresif lagi, tertahan. You wanna buy there? Buy. It's a good thing to buy. If you have a reason. Tapi selalu dengan stop loss. Karena nggak semua analisa, semua level itu bisa tertahan dan semua nggak level itu bisa menghasilkan uang. Ada yang bertahan cuman nggak bikin higher high. Ada yang tertahan tapi nggak bikin pullback, melakukan trennya lagi, namun dia akan cepat perputarannya. Berputar lagi, turun lagi cepat. Kayak misalkan seperti ini. Di sini ada historical resistance, ada historical support, harga ke atas, dia bounce back ke atas, Anda melakukan pembelian kan di sini. Misalkan melakukan pembelian di area ini. Anda mengharapkan ini higher high untuk total. Namun ternyata enggak. Harga tertahan dengan moving average menjadi dynamic resistance. Harga ternyata turun lagi, ya udah, let it go, let it back. Di sini kita jual rugi, harga turun di sini bikin higher high lagi, jual rugi. Di sini udah bikin leg intraday-nya kalau kita lihat di 1 hour, apakah ini bukan suatu reversal? Ini reversal. Dia apakah ada uptrendnya? Ada uptrend. Ada orang ngomong 1 hour now, total uptrend. Dia melakukan pembelian, nggak ada masalah, betul, analisanya betul. 4 hour, orang bilang sekarang uptrend. Salah kalau sekarang. Tapi kalau misalkan pada saat ini dia orang ngomong di 1 hour bullish, 1 hour bullish nggak ada masalah. Tapi target kapan? Keep target in check. Kita harus punya lihat resistance sebelumnya, valley sebelumnya di mana, kita baru menentukan. Jauh. Kalau misalnya untuk kita lihat dari USDT, kita masih area yang cukup jauh karena kita baru break di 1 hour. Kecuali di sini ya, dari sini kita langsung dapat ya ada resistance lah di sini, resistance benar-benar tertahan kayak kemarin saya bilang di sini 30 menit tahan. Akhirnya kita tahan kan, bener kan? Di sini ada resistance sini weak, akhirnya pullback ke bawah, masuk ke area support lagi nyata. Di 30 menit kemarin saya analisa. 30 menit di sini ada area support, di sini harus melewati level ini, saya pasang makanya ada alarm di situ untuk menentukan kalau misalkan dia harus berputar balik. Sampai sekarang aja dia bikin higher high, di sini masih yang harus di break 416. Jadi dia punya leisure, a big leisure untuk USD.D untuk melakukan pullback sampai sini sebelum dia melakukan kelanjutan pergi lagi ke atas. Jadi maybe that I feel the previous video I made that talking about the scenario A, B, or C, I think the most the reality is gonna go with B. Dimana saya bilang harga akan turun perlahan-perlahan. And I hope I'm wrong. I hope this is the top of USDT.T. Kalau misalnya ini top, cryptocurrency bisa running lagi total. Ini menjadi suatu bottom dan sekarang kita bisa reversal. Because honestly myself put a lot of my money on cryptocurrency because it's a bull market, it's a good thing, and I don't like
seeing my balance goes red every day. But the reality kalau misalnya harga tetap running seperti ini, I'm gonna lose more money than I have to be. Tapi nggak ada masalah, I can hold it for longer term. Because I still keep not a big amount, a some amount of USDT to buy if the price keep getting lower. So what to do with the USDT if the price is not going any lower? You can see the pattern. You can wait for the price to cool down at least until the downtrend stop. If the price go up here, then we are stopping the downtrend. Terus dia akan melakukan pullback lagi kembali ke area mungkin 50 atau 60 sebelum dia melakukan pembelian. Baru di sini kita punya reason untuk melakukan pembelian. But what if the price keep going until here and not making any correction like this? And don't push yourself to make a trade. If you have to push yourself to make a trade, if you want to make a profit, then take what the market maker give you. Misalkan sekarang kita di sini kita ada pola naik, pola uptrend, pola uptrend 30 menit, zigzag, 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 zigzag seperti ini kan misalkan. Terus akan ada a big sell off. A big sell off-nya yang kita pertama lihat adalah segini. Setiap ada mau dia melakukan zigzag seperti ini, di time frame yang lebih rendah itu ada namanya stop loss. Pasti ada market maker yang bikin position dari long itu cut. Jadi misalkan kayak gimana? Kita tunggu sampai ada namanya liquidity hunt. Kayak misalkan ini dia uptrend, terus ada sell off gitu kan. Nah, kita mark level ini menjadikan liquidity hunt. Ini liquidity hunt sebelum harga terbang lebih tinggi lagi ke atas. Level inilah yang kita tahan. Kita tarik, misalkan level ini menjadi liquidity hunt. Ini bisa menjadi area support kita yang baru. Karena tapi ini mah harus dengan sebisa mungkin ini fresh. Di level ini udah pernah liquidity hunt, dia terbang ke atas. Kita beli di area tersebut. Kayak misalnya gini, dia touching. Perhatikan dia touching, dia terbang lagi ke atas. Jadi ini kan di time frame misalkan lebih besar, ini kan di 4 hour. Di intraday-nya kita pengen lihat ada gini. Ini kan yang sehat, ya kan? Atau nggak sehatnya, dia akan melakukan ekstrimnya seperti ini. Ini higher time frame-nya di 4 hour. Nah, intraday-nya dia akan melakukan seperti ini. Hah? Oke. Oke, di sini uptrend, di sini langsung dia bikin liquidity hunt. Jadi stop lossnya kena, di sini dia baru melakukan pembelian lagi. Jadinya bikin to be, sebutannya saya bilang to be, to break out. Gitu. Jadi setiap ada penggerakan besar selalu ada penggerakan gitu. Kayak misalkan saya tunjukin ya SPX. SPX di weekly. Ya. Di sini ada liquidity stop. Ini weekly loh. Monthly kita lihat ini adalah suatu week. Tetap terbang dulu ke atas. Jadi akan ada liquidity hunt, ya. 1, 2, 3, 4, ada penurunan.
Kalau kita lihat di weekly-nya, di daily misalkan, di daily awal kita uptrend, ya ada 2B di situ. Kita lihat, dia back to base, dia kembali ke atas. Moving average mulai sehat. Dia not really running until it's break out of there. Terus akhirnya mereka pullback lagi, melakukan pembelian lebih tinggi lagi. It's fun, kita punya layout, kita punya apa, bisa dipikirin nantinya. Untuk sekarang cryptocurrency semuanya lagi jelek hari ini, terutama kita lihat BTC, kita pengen sesuatu yang kita lihat BTC terus dia running lebih kuat daripada BTC itself. VIB BTC running Komodo, Nulls, Aptos kemarin juga udah saya pikirin dia bakal naik sih Aptos. Ini Aptos, Cyber kemarin dibahas kan Cyber bakal bagus, Cyber USDT. Ya ini yang masih lebih kuat lah dibandingkan lain-lainnya Cyber. Tapi balik lagi kalau misalkan kita lihat majority of people, misalkan kita kan selalu benchmarking dari majority dulu. Ada kelas, ada 40 murid, 30 muridnya bodoh dengan 10 murid doang. Mau fokusnya kemana? Tentunya bagus-bagus, kita tahu dengan benchmarking kita bisa belanja yang 10 itu. That's easy kan kalau misalnya gitu kita investasi ke 10. Now that if you have to invest everything, atau Anda nggak punya data sama sekali, which is better, yang mana aja. Kalau Anda nggak mau pindah-pindah dan ini belum tentu terbukti juga ini akan lebih kuat, lebih baik sideline. Karena kalau kita lihat dari majority of people, majority of trade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, kan ke 30 kali ya. Hanya 30 pair yang bullish, sedangkan yang lainnya itu ada ratusan, 200 lebih kali yang merah. Kalau merah kayak begini kan ribet cuy. Anda ngerasa Anda harus beli Cyber, tapi untungnya juga nggak akan berasa banget karena yang lainnya juga rugi. Nih kayak Cyber, saya udah pasang dollar sign itu maksudnya ya itu yang saya bilang tadi. Kalau dia akan namanya liquidity hunt sebelum dia terbang lebih tinggi. 30 menit, 2 hours, 4 hours. Harga sekarang udah terbang ke sini ya. Dari terakhir saya analisa itu udah 18 kemarin, berarti 18 dia pergi ke sini, naik sekarang ada namanya 2B di sini, which is good things. Atau sekarang orang-orang yang pasang stop loss di sini juga belum kena. Ini Anda bisa melakukan pembelian setelah dia bottoming di sini. Kalau pengen dia trennya reversal, ya. Tapi ini kan bukan reversal dari bottom, ini kan continuation dari 4 hour. Continuation dari 4 hour di sini udah 2B. Di sini support, di sini 2B. Let's do it. Untuk melakukan pembelian Cyber. Not bad, untuk Cyber nggak ada masalah. Euphoric. 15 menit. Di sini adalah euphoric. Akhirnya pergi complacency, akhirnya akan pergi lanjut lagi. Setelah complacency, harga akan kembali ke era sebelum dia terbang lebih tinggi lagi. 15 menit contohnya. Saya lihat ada penguatan time frame yang lebih rendah di 5 minutes, 15 minutes. Selama Anda punya area untuk buy, lakukan pembelian.
alasan, yang penting kita alasan. Kita punya to be di sini kan. Kita ngomongin to be dari tadi. Kita gunakan sekarang tekniknya. Set, ada money area, sekarang to be inside. To be inside berarti sudah ada perputaran harga. Dan ini adalah leg dia terakhir di 15 menit, dia menjadi area support. Jadi kalau ingin melakukan pembelian bisa tunggu dia harganya di area bottoming out. Di sini sudah tested, di sini sudah tested. Ya, kalau misalnya sekarang dia ada di retest di level area resistance yang berada di sini, berarti ini menjadi area resistance untuk dia, berarti kita bisa menahan harga pullback dari menggunakan Fibonacci dari atas sampai bawah. Harga yang menarik ada di 06, di 05, dan 038. Yang kita cari adalah confluence, area yang berdekatan dengan moving average juga. Kita berada di 05. Kalau misalnya tertahan, kita bisa mencari 009 untuk menjadi area buy kita. ARB bottoming out di area buy. Yang sayang nih WLD USDT nggak masuk nih, belum masuk ke area buy. Baru di sini doang hidden base di 1 hour ya. Enggak juga. Ini masih 30 menit ya. Apa ini apa? 15 menit. Dalam amat. Sebelum breakout dah leg kalau misalnya untuk 15 menit hidden base di situ mungkin. Ya, nggak masalah. Cuman susah juga kalau harga ditahan sama 15 menit sebelum breakout mah. Akhirnya kayak begini. Ada break di sini nggak kena tuh jadi 341. Ya, nggak akan selalu kena 100%. Karena apalagi kalau misalnya kemarin saya analisanya begini nih. Dia masuk sana dengan ABBC. Kita menggunakan range ya dari atas. Saya bawah sini. Itu ada 26%. Mana saya hitung adalah dia pergi ke bawah sampai ke 30% di sini dari bottom ini ya. Dari sini 26. Reguler. Ternyata harga nggak stand di sini namun dia berada di atas sini. Which is dia pergi berada di area ini untuk blow off-nya ya. Karena kita kalau saya rasa sekarang kita sudah di blow off-nya ini. Terutama kalau kita lihat USDT.D, kita merasakan adanya perputaran di sini. Sudah mungkin ada perubahan. Jadi ya kita tunggu aja di sini areanya, di sini adalah tubi ya. Kita bisa menggunakan teknik yang sama, trend line kita ini merupakan jadi liquidity hunt dari dia sendiri untuk di level ini. Namun tidak menutup kemungkinan kalau misalkan dia masih harus melewati level 415 ini. Jadi kalau hari ini saya tidak menentukan untuk melakukan penjualan atau pembelian. Pembelian sangat tentukan. Oke tim, sekian terima kasih. Pala sudah mulai mumet ngomong mulu. Assalamualaikum.